Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu berkata, ujar Sidin, bagi orang zuhud dunia hanya seperti lingkaran cincin. Bagi orang yang kada keduniaan, itu dunia ini dan isinya atau segala kenikmatannya halus benar, masih ganal inya daripada dunia dan isinya ini. Dunia tak bisa mengikatnya. Artinya orang zuhud itu dia tetap punya pekerjaan, ada yang berkebun, ada yang berdagang, ada yang mengajar, ada yang mengambil upah. Tapi perihal dunia kada bisa mengikat inya. Kalau bang dunia itu jadi sebab inya meninggalkan pekerjaan akhirat, kada bisa dunia mengikat inya. Bahkan ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, akhirat pun demikian, kada bisa mengikat inya. Karena akhirat itu milik Allah, surga dan neraka ciptaan Allah. Walhasil nang mampu mengikat orang nang zuhud itu hanya Allah dan aturan-aturan Allah saja. Dirinya bukan barang yang dimiliki oleh raja ataupun kerajaan manapun. Tidak ada seorang raja yang berhak memiliki orang yang zuhud itu. Sebaliknya, si orang yang zuhud tidak merasa dimiliki oleh raja-raja dunia atau pejabat-pejabat dunia. Kalau orang itu belum berisi sifat zuhud, inya bangga. Aku rakyat dia lawan pembekal, aku rakyat lawan camat. Orang yang belum zuhud hatinya bangga, berisi kawan akrab, berisi orang dekat, semacam pejabat dunia. Bahkan dia sangat bangga kalau dia akrab dengan raja-raja dunia. Ini orang yang tidak zuhud terhadap dunia. Orang yang cinta dunia, cinta kemuliaan, dia bangga punya teman akrab berupa orang yang punya pangkat duniawi. Tapi orang yang zuhud, dia tidak bangga, dan dia tidak pernah merasa bahwa dia itu milik seorang raja, dan dia tidak pernah merasa dia ini penghuni kerajaan manapun, karena dia telah mengabdi dan dia merasa bahwa dia adalah hamba si Maharaja, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berada pada kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit ataupun di bumi. Dia milik si Maharaja dan dia tinggal di wilayah kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada hijab yang menutupinya, tidak ada orang yang bisa merenggut dirinya. Kotoran tak dapat mengeruhkannya. Jika tingkat kezuhudan itu telah sempurna, orang itu berhak mendapat predikat hamba yang sempurna dan akan bersanding bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Dengan begitu Allah layak menggapai tangannya, menyelamatkan mereka dari luasnya lautan dunia, dari ngerinya fitnah-fitnah dunia, dari ganasnya ujian-ujian kenikmatan dunia, yang tidak sedikit orang yang tidak selamat dari luasnya, dari ngerinya, dari ganasnya
kenikmatan duniawi ini. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu berkata, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada hambanya, Dia akan menjadikan hamba itu sebagai hujjah di hadapan seluruh makhluknya. Ketika ada sebagian orang yang beranggapan bahwa dengan susahnya kehidupan mereka, aku belum sempat untuk menuntut ilmu, aku belum sempat untuk sholat 5 waktu, aku belum sempat sholat Jumat berjamaah, aku belum sempat berzikir kepada Allah. Ketika kesusahan hidup dijadikan alasan oleh sebagian manusia untuk tidak mendekatkan diri mereka kepada Allah, maka ada sebagian orang susah lainnya yang menjadi hujah di hadapan mereka. Si fulan itu bang susah kehidupannya, penyembahyang hainya. Si fulan itu kehidupannya miskin banar, sawat hainya menuntut ilmu. Si fulan atau si hamba Allah itu miskin juga kehidupannya, tapi inya sembahyang Jumat rutin berjamaah. Si fulan itu miskin aja kehidupannya, tapi inya sempat saja sehari-sehari membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah. Ketika ada sebahagian orang-orang sibuk dengan pekerjaan duniawi mereka, menjadikan alasan bahwa kesibukan mereka itu ketika ada sebahagian orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan dunia mereka, mereka menjadikan alasan bahwa kesibukan itu menjadi sebab tidak sempatnya mereka sholat, tidak tunainya mereka puasa, tidak sempatnya mereka menuntut ilmu agama, jarangnya mereka membaca Al-Quran. Maka ada di antara orang yang mereka itu pun sibuk, bahkan mereka terbilang kaya raya, namun mereka sempat mengerjakan pekerjaan akhirat. Si fulan orang sibuk, si fulan orang sugih, tapi rutin harinya menuntut ilmu agama. Si fulan orang sibuk, si fulan orang sugih, tapi inya sembahyang 5 waktu kada pernah tertinggal. Si fulan orang sibuk atau dia itu orang nang sugih, tapi kada pernah parai dari mengerjakan puasa Ramadan. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, Dia akan menjadikan hamba itu sebagai hujjah di hadapan seluruh makhluknya. Dokter bagi mereka, pendidik bagi mereka, pelatih bagi mereka, penterjemah bagi mereka, anugerah bagi mereka, dan tamu mereka, serta pelita dan bahkan matahari bagi mereka. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki hambanya seperti itu, Dia akan melakukan hal itu. Jika tidak, maka Allah akan menutupi lalu menyembunyikan orang tersebut darinya dan dari hamba yang lainnya. Jadi hamba yang zuhud terhadap dunia, ada kalanya dikehendaki Allah dia menjadi pemimpin bagi hamba-hamba Allah yang lainnya. Ada pula orang yang zuhud terhadap dunia, namun dikehendaki Allah dia tersamar dari makhluk-makhluk yang lainnya. Hanya sedikit sekali orang yang mencapai derajat tersebut, yakni orang yang mendapatkan penjagaan dan keselamatan secara menyeluruh dari Allah. Petunjuk Allah kepada orang zuhud itu berupa kemaslahatan. Kalian telah lalai, kata Syekh Abdul Qadir, seakan-akan tidak akan mati.
dan tak akan dikumpulkan pada hari kiamat. Dan ini banyak terjadi. Orang-orang yang lalai itu menganggap seakan-akan mereka tidak pernah mati dan seakan-akan tidak pernah dikumpulkan di hari kiamat kelak. Tidak akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seakan tidak melewati titian di akhirat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan, itulah sifat kalian meskipun kalian mengaku sebagai orang Islam, meskipun kalian mengaku sebagai orang yang beriman, ternyata secara kenyataan kalian telah banyak lalai, kata beliau. Ya tadi seakan-akan kada pernah mati, kada pancang mati, kada pancang dikumpulkan di akhirat kaina, seakan-akan kada pernah dihisab, dihitung di sisi Allah akan amal atau perbuatan, dan seakan-akan tidak akan pernah melewati titian atau sirat. Kemudian beliau berkata, Al-Quran dan ilmu ini maksudnya zuhud, akan menghujat kalian jika tidak diamalkan. Beliau telah menyebutkan bahwa rusaknya agama seseorang itu berdasarkan 4 faktor. Pertama, tidak mengamalkan apa-apa yang telah diketahui, khususnya yang fardu ain. Sudah tahu, sudah mengerti, tapi kada diamalkan, kada dijauhi. Ini diantara penyebab rusaknya agama seseorang. Yang kedua, mengerjakan apa-apa yang tidak diketahui. Kada tahu nih hukumnya, halalkah, kada, wajibkah, haramkah, diketujui Allah kah, kadakah ini, disuruh Allah kah, dilarang kah. Bahkan nang digawi itu ternyata nang dilarang oleh Allah. Dengan sebab kada tahu lalu digawi, dengan sebab kada pun manuntut, ternyata nang digawi tadi kada berbuku berwas, ranjah terus. Bahkan nang dilarang, bahkan dimurkai Allah, itu ternyata digawi juga. Ini penyebab rusak juga agama seseorang. Yang ketiga, tidak mau menuntut hal-hal yang tidak diketahui. Sadar aja pada seorang ini buta ya, buta ilmu pengetahuan agama, buta akan hukum-hukum Allah, buta akan tauhid, buta akan sifat-sifat terpuji. Sadar ya, aku cara pada aku nih buta, tapi ada aku menuntut, rusak juga agamanya itu. Dan yang keempat, menghalang-halangi orang-orang yang menuntut hal-hal yang mereka tidak ketahui. Lebih-lebih nang fardu ain, orang menuntut, seorang tukang halangi, seorang tukang caur, seorang tukang ulah daur, seorang tukang huwas nih. Ada kalanya tukang halangi ini kada mau menuntut, tapi katuju mawas-was menghalang-halangi. Ada juga tukang halangi ini tergolong dari orang yang menuntut juga. Mbah datang duduk nang sebelah kanan digawe lipat diri. Makin orang bermain dengarkan, makin seorang jadi tukang pandiri. Ini termasuk tukang halangi juga. Kainan nang sebelah kanan pina manuli kada hakun lipat diri seorang, nang sebelah kiri pulang julitnya. Nah, 4 macam penyebab rusaknya agama seseorang. Satu pun di antara yang 4 ini apabila ada pada orang itu, maka cepat atau lambat agamanya akan menjadi rusak.
Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu berkata, jika kalian mendatangi orang berilmu dan menolak petuahnya. Orang pembelajaran itu murid mendatangi gurunya, tapi menolak papadah si guru tadi, menolak nasihat si guru itu, kada maasi, kada manurut lawan papadah guru. Kehadiran kalian itu, kata beliau, akan menjadi bukti perbuatan dosa yang akan dituntut kelak di akhirat. Padahal baik sudah datang ke majelis ilmu, duduk di tempat penuntut ilmu, mendengar saja papadah guru nang menyampaikan, guru nang membacakan, bagus sudah nyentuh, tapi menolak, tapi kadang memakai, malahan kadang menjadi bahan tertawaan apa yang disampaikan itu, kadang menjadi ejekan bagi orang-orang yang tidak mempercayai kebenaran yang disampaikan. Maka ini akan menjadi bukti perbuatan dosa yang akan dituntut di akhirat nanti. Hal itu ujar Syekh Abdul Qadir sedikit maulah perumpamaan, seperti jika engkau berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia, tetapi tidak menjadi penolong bagimu di akhirat. Banyak orang-orang yang hidup sezaman lawan Rasulullah. Rasulullahnya masih hidup di dunia, orang-orang itu hidup juga di dunia sezaman dengan Rasulullah, bahkan rancak melihat Rasulullah dengan mata kepala, bahkan rancak mendengar Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Allah. Rasulullah memberikan nasihat kepada mereka, tapi ada yang beriman, ada yang munafik, ada yang ingkar sama sekali. Orang itu belajar tapi menolak, kada manurut, kada memakai. Itu diumpamakan seperti orang yang hidup berjumpa dengan Rasulullah, tapi Rasulullah kada jadi penolong bagi inya di akhirat kaina. Karena Rasulullah itu kan memberikan syafaat bagi orang-orang yang menerima lalu memakai. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, kami menurut. Bukan sami'na wa aswaina, kami mendengar tapi kami mengingkari. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita sebarang ulun, banyak-banyak minta halal, minta ampun. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.